Beli bubur sumsum pakai es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok kopi. Kebetulan kopi itu sendiri ada kepanjangan, yaitu adalah kumpulan orang paling imut. Kelompok kopi mempunyai 3 anggota Pak, yaitu yang pertama ada Muhammad Rifki Apriansyah, ada Agil Alwinandar, dan ada saya sendiri yaitu Muhammad Rafi Alandia. Izin kelompok kami di sini akan memaparkan hasil kerja proyek uh, bagaimana sistem kerja parkir mall menggunakan e-money. Baik, mungkin langsung saja kelompok kami izin memulai presentasi Pak. Yang pertama akan dibacakan oleh Agil Alwinandar. Yang pertama di sini adalah latar belakang perkembangan sistem kerja parkir mall menggunakan e-money. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi e-money telah membawa dampak positif terhadap berbagai sektor, termasuk industri parkir mall. Adopsi e-money sebagai metode pembayaran parkir menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat transaksi, dan meningkatkan kenyamanan pengunjung mall. Dengan kemudahan, akses, dan cepat transaksi, sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dan memenuhi kebutuhan parkir di lingkungan mall. Tantangan dalam pengelolaan data sistem kerja parkir mall menggunakan e-money secara terdistribusi. Meskipun penerapan e-money memberikan berbagai keuntungan, terdapat tantangan dalam pengelolaan data secara terdistribusi. Sistem ini melibatkan sejumlah perangkat dalam infrastruktur terkait yang memerlukan koordinasi dan manajemen data yang efektif. Tantangan utama mencapai integrasi perangkat keras dan perangkat lunak, kemudahan keamanan data, serta manajemen skala untuk mengakomodasi volume transaksi yang tinggi. Next. Di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami dapat 2 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana perkembangan sistem kerja parkir mall menggunakan e-money, dan yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan sistem kerja parkir mall menggunakan e-money secara terdistribusi. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perkembangan sistem kerja parkir mall menggunakan e-money. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang muncul dalam pengelolaan data sistem kerja parkir mall menggunakan e-money secara terdistribusi. Yang ketiga, manfaat penelitian ini melibatkan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut mengenai efektivitas dan tantangan dalam implementasi e-money pada sistem parkir mall. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pihak pengelola mall, pemerintah, dan peneliti terkait untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem parkir menggunakan e-money. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini ada metode penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data akan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung pada lokasi parkir mall, dan studi dokumentasi terkait implementasi e-money. Yang ketiga, teknik analisis data. Data akan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran komprehensif, perkembangan sistem, dan tantangan yang dihadapi. Yang keempat, dengan menggunakan metodologi ini,
Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang sistem kerja parkir mall menggunakan parkir mall dengan e-money, serta tantangan yang terkait dengan pengolahan data secara terdistribusi. Adapun pemahaman tentang sistem kerja parkir mall menggunakan e-money. Konsep dasar sistem kerja parkir mall menggunakan e-money. Sistem kerja parkir mall menggunakan e-money merujuk pada implementasi teknologi pembayaran digital dalam pengolahan parkir di pusat perbelanjaan. Konsep dasar melibatkan integrasi e-money sebagai metode pembayaran, di mana pengguna dapat membayar tarif parkir menggunakan saldo elektronik mereka. Ini memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan efisien, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, serta meningkatkan pengalaman pengguna dalam hal kecepatan dan kenyamanan. Hubungan sistem kerja parkir mall menggunakan e-money dengan pemrosesan data terdistribusi. Pemrosesan data terdistribusi menjadi relevan dalam konteks ini karena sistem parkir mall melibatkan sejumlah perangkat yang tersebar di area parkir. Data transaksi, informasi pengguna, dan status parkir perlu dikelola secara terdistribusi untuk memastikan konsistensi dan keamanannya. Pemrosesan data terdistribusi membantu dalam mensinkronkan informasi antar perangkat, memastikan aksesibilitas data, dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu ada pengenalan konsep pemrosesan data terdistribusi, yaitu pemrosesan data terdistribusi adalah paradigma di mana tugas pemrosesan data dibagi-bagi dan dikerjakan secara bersamaan di beberapa node atau perangkat yang terhubung dalam jaringan. Hal ini meningkatkan kecepatan, ketersediaan, dan skalabilitas sistem. Lalu ada pentingnya arsitektur client server dalam distribusi data. Arsitektur client server menjadi kritis dalam distribusi data. Perangkat parkir mall berperan sebagai server yang menyediakan layanan, sementara perangkat e-money dan mesin parkir berfungsi sebagai klien yang berinteraksi dengan server. Arsitektur ini memfasilitasi pertukaran informasi antara perangkat secara efektif. Ada implementasi paralel dalam pemrosesan data. Implementasi paralel mempercepat pemrosesan data dengan memungkinkan beberapa tugas dilakukan secara simultan. Dalam konteks parkir mall, hal ini dapat mencakup pengolahan transaksi, verifikasi pembayaran, dan pemantauan status parkir. Lalu ada peran RPC dalam sistem kerja parkir mall menggunakan e-money. Remote Procedure Call atau RPC memfasilitasi komunikasi antara perangkat dalam sistem. Dalam konteks e-money, pada parkir mall, RPC dapat digunakan untuk memanggil prosedur pembayaran, verifikasi identitas pengguna, dan pembaruan status parkir. Lalu di sini ada client server arsitektur dalam konteks sistem kerja parkir mall menggunakan e-money. Model client server memastikan bahwa permintaan dari pengguna atau klien diproses oleh server yang mengelola dan memberikan respons. Dalam hal parkir mall, pengguna atau pemilik kendaraan berinteraksi dengan perangkat parkir atau klien yang terhubung ke server untuk pembayaran dan pemrosesan transaksi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Muhammad Rifki Apriansyah. Baiklah, selanjutnya ada logical clock dalam pemrosesan data terdistribusi. Logical clock digunakan untuk menyinkronkan waktu antar perangkat dalam sistem terdistribusi. Dalam konteks parkir mall, penggunaan logical clock membantu mengatasi masalah konsistensi waktu dalam pencatatan transaksi dan pemantauan parkir. Dengan memahami dasar teori pemrosesan data terdistribusi, implementasinya dalam konteks parkir mall menggunakan e-money dapat dirancang dan dielaborasi lebih lanjut untuk mencapai efisiensi dan konsistensi operasional. Selanjutnya ada arsitektur client server pada sistem kerja parkir mall menggunakan e-money. Desain dan implementasi arsitektur client server. Desain dan implementasi arsitektur client server pada sistem kerja parkir mall menggunakan e-money merupakan langkah kunci dalam memastikan fungsionalitas, kinerja, dan keamanan sistem. Pada level tinggi, arsitektur client server melibatkan perangkat parkir atau server yang menyediakan layanan dan perangkat e-money atau klien yang berinteraksi dengan server.
Yang pertama ada server. Server dibagi menjadi 5, yaitu penyedia layanan parkir, verifikasi dan otorisasi, pemrosesan transaksi, manajemen kesalahan, dan database manajemen. Yang kedua, klien. Klien dibagi menjadi 4. Yang pertama, inisiasi transaksi. Yang kedua, pengiriman data pengguna. Yang ketiga, penerimaan respon. Dan yang terakhir, manajemen kesalahan lokal. Selanjutnya ada keamanan dan otorisasi dalam komunikasi client server. Keamanan dan otorisasi adalah aspek krusial dalam arsitektur client server. Pada sistem parking mall menggunakan e-money. Ada beberapa langkah untuk memastikan keamanan meliputi eks- eks- ekskripsi data, otorisasi transaksi, dan proteksi terhadap serangan. Yang kedua, ada manajemen kesalahan dan pemulihan dalam sistem client server. Manajemen kesalahan dan pemulihan adalah bagian integral dari arsitektur client server untuk memastikan keandalan dan ketersediaan sistem. Beberapa langkah untuk mengelola kesalahan melibatkan log kesalahan, pemulihan transaksi, dan redundansi server. Selanjutnya ada Remote Procedure Call atau RPC. Dalam sistem kerja parkir mall menggunakan e-money, konsep dasar RPC dan implementasinya pada sistem kerja parkir mall menggunakan e-money. Konsep dasar RPC, Remote Procedure Call atau RPC, adalah paradigma pemrograman yang memungkinkan prosedur atau fungsi dijalankan di mesin yang berbeda melalui jaringan. Dalam konteks sistem parkir mall menggunakan e-money. RPC digunakan untuk memanggil fungsi atau prosedur pada server parkir dan perangkat e-money atau klien. Implementasi pada sistem parkir mall menggunakan e-money. Perangkat e-money mengirimkan permintaan RPC ke server parkir untuk memicu fungsi tertentu, seperti verifikasi identitas pengguna, pemrosesan transaksi, atau pembaruan saldo e-money. Data yang diperlukan dikirim melalui jaringan, dan server memberikan respon yang berisi hasil eksekusi fungsi tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan penggunaan RPC dalam pemrosesan data terdistribusi. Kelebihan penggunaan RPC. Yang pertama, sederhana dan transparan. Yang kedua, reusabilitas kode. Dan yang ketiga, dukungan untuk berbagai platform. Terus ada juga kekurangan penggunaan RPC. Yang pertama, kinerja. Yang kedua, keamanan dan ketergantungan jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Agil Alwinandar. Pemrosesan data paralel pada sistem kerja parkir mall menggunakan e-money. Konsep pemrosesan data paralel dalam sistem kerja parkir mall menggunakan e-money. Konsep pemrosesan data paralel adalah pendekatan di mana tugas-tugas pemrosesan data dibagi menjadi beberapa tugas yang dapat dijalankan secara bersamaan. Dalam konteks sistem kerja parkir mall menggunakan e-money, pemrosesan data paralel dapat diterapkan pada berbagai aspek seperti verifikasi transaksi, perhitungan tarif parkir, dan manajemen saldo e-money. Keuntungan penggunaan pemrosesan data paralel ada 3. Yang pertama, penyederhanaan tugas. Yang ketiga, skalabilitas. Yang kedua, skalabilitas. Yang ketiga, efisiensi energi. Keamanan data pada sistem kerja parkir mall menggunakan e-money. Tantangan keamanan dalam pemrosesan data terdistribusi, yaitu ada 3. Yang pertama, ancaman keamanan jaringan. Yang kedua, manajemen identitas. Yang ketiga, keselamatan data dalam pemrosesan terdistribusi. Strategi keamanan pada sistem kerja parkir mall menggunakan e-money yaitu ada 4. Yang pertama, penyusunan kebijakan keamanan. Kedua, pemantauan dan deteksi ancaman. Yang ketiga, sertifikat keamanan dan andalan. Yang keempat, pembaruan dan pemeliharaan keamanan. Pertukaran data dan keterbagian data sharing dan
dalam sistem kerja parkir mall menggunakan e-money. Konsep pertukaran data antar entitas dan sistem kerja parkir mall menggunakan e-money. Yang pertama, instruksi antar entitas. Sistem kerja parkir mall menggunakan e-money melibatkan interaksi antara beberapa entitas seperti perangkat parkir, server, dan perangkat e-money client. Pertukaran data antar entitas ini esensial untuk menjalankan fungsi sistem secara efisien. Yang kedua, protokol komunikasi. Pentingnya penggunaan protokol komunikasi yang standar dan terstandarisasi untuk memastikan pemahaman yang benar antara entitas. Protokol seperti HTTP atau HTTPS atau protokol khusus e-money dapat digunakan untuk pertukaran data yang aman dan efektif. Yang ketiga, format data yang digunakan. Standarisasi format data yang digunakan dalam pertukaran informasi antar entitas juga menjadi aspek penting. Penggunaan format yang terstruktur dan dapat diinterpretasi dengan jelas memfasilitasi komunikasi yang akurat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Rafi Al-Lumbia. Baik, selanjutnya ada analisis hasil implementasi pertukaran dan keterbagian data pada sistem kerja parkir mall menggunakan e-money. Yang pertama ada efisiensi operasional, yang kedua ada respons sistem yang cepat, yang ketiga ada keakuratan informasi, yang keempat ada keamanan pertukaran data, dan yang terakhir ada manajemen kesalahan. Selanjutnya ada logical clock dalam pemrosesan data terdistribusi. Pemahaman tentang logical clock dalam konteks sistem kerja parkir mall menggunakan e-money. Satu, konsep logical clock. Logical clock itu adalah metode untuk menetapkan urutan waktu logis atau stem pada peristiwa dalam sistem terdistribusi tanpa sinkronisasi waktu fisik yang mutlak. Dalam sistem kerja parkir mall menggunakan e-money, logical clock digunakan untuk memastikan konsistensi urutan peristiwa, terutama dalam konteks pemrosesan data transaksi dan manajemen status parkir. Yang kedua ada pengaturan urutan peristiwa. Logical clock membantu sistem dalam mengatur urutan peristiwa di berbagai entitas. Ini memastikan bahwa server dan perangkat e-money memiliki pemahaman yang konsisten tentang waktu terjadinya peristiwa, meskipun waktu fisik di setiap entitas mungkin berbeda. Lalu ada kesimpulannya dari hasil proyek kami, yaitu ringkasan temuan penelitian sistem kerja parkir mall menggunakan e-money. Dalam penelitian ini, sistem kerja parkir mall menggunakan e-money telah diselidiki secara mendalam. Temuan penelitian dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi operasional, yang kedua ada konsistensi data, ketiga keamanan yang ditingkatkan, keempat manajemen kesalahan yang efektif, dan kelima responsif terhadap pertumbuhan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kopi. Di awal dibuka dengan pantun dan ditutup juga dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan langsung dimasukkan ke dalam bak yang kotor. Kalau ada kata-kata dari kelompok kami yang salah, jangan langsung dilaporkan ke Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.